Selamat pagi, rekan-rekan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dengan apapun kondisi kami. Kalau di antara kami bahkan ada juga yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan yang juga jamah dan juga pulihkan. Sehingga kami tetap dengan satu kerinduan untuk datang mencari Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan, pagi hari ini kami mendengar firman-Mu dan kami percaya firman-Mu itu juga menjadi satu berita yang memerdekakan kami, menjadi satu berita yang memulihkan kami, menjadi satu pesan yang juga memperbaharui hidup kami. Di rumah kami masing-masing biarlah kami mendengarkan dengan sebuah hati dan konsentrasi yang Tuhan berikan, dan Roh Kudus memberikan keluasan untuk kami bisa memahaminya juga. Kami silakan perenungan firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman, terutama teman-teman yang di rumah. Minta maaf karena di minggu ini kita mulai memberlakukan setiap aturan yang pemerintah juga berikan kepada kita untuk menjaga keselamatan bersama, sehingga kita perlu dan kembali mengadakan ibadah dari rumah masing-masing. Nah, pagi hari ini apapun kondisi kita, tetap kiranya kita boleh dengan satu semangat, boleh percaya bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu akan mendatangkan berkat untuk kita, ya. Saya akan mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu di dalam setiap teks yang boleh dibacakan, yaitu diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-19 hingga ke-21 berbunyi demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah one day before Valentine's, gitu ya. Saya mau nanya dulu nih, apa teman-teman udah pesan bunganya, ya? Udah PO, udah beli coklatnya, gitu ya? Atau sudah PO jauh-jauh hampersnya juga, gitu ya? Karena Valentine tetap menjadi satu momen yang penting buat kehidupan teman-teman sebagai remaja, pemuda. Tapi juga mungkin, kok saya tahun ini masih sendirian, gitu ya, masih sepi. Ya, coba siapa tahu DM CGB, siapa tahu dia mau ngirim sesuatu buat kalian, begitu ya. Atau ada yang seperti lagu, belakang tuh banyak lagu yang saya sebelum dengerin khotbah ini, saya banyak dengerin lagu-lagu, gitu ya. Atau ada yang sedang merasa lelah untuk mencintai sepanjang tahun ini, begitu ya. Nah teman-teman, apapun kondisi kita, yang sedang semangat besok menyambut Valentine, atau yang sedang down, sedang sepi, sedang lonely, it's okay, begitu ya. Teman-teman, Valentine seringkali menjadi satu momen yang penting, apalagi di budaya Barat, begitu ya. Karena setiap relasi yang dibangun itu butuh momen, betul nggak sih? Butuh sebuah perjumpaan, butuh sebuah pengalaman, dan waktu yang kita bisa ingat tentang perasaan pada waktu kita mengungkapkan kasih kita. Sehingga sebenarnya Valentine ini bukan hanya bicara soal ketertarikan kita dengan lawan jenis, tetapi juga bicara tentang kasih kita kepada sesama, gitu ya. Dan apalagi kalau kita bicara kata cinta, begitu ya, itu menjadi sesuatu yang sulit untuk diungkapkan, ya, walaupun mudah diperkatakan. Ada perasaan-perasaan yang membumbuinya. Maka tadi saya nanya, begitu ya, ke beberapa teman ibadah, ada yang bisa nyanyiin lagu Dua Lipa nggak sih, Levitating, begitu ya. Saya lihat liriknya kan itu ngomongnya cepat banget, begitu ya. Tapi saya Google begitu, apa sih yang diungkapkan dari lirik lagu ini? Ada yang tahu ya lagunya semua kan ya? Gitu ya. Ini bicara tentang kata Dua Lipa itu is about having fun and meeting someone and falling in love and thinking, katanya ya. You are probably meet me at the perfect time, katanya ya. So let's just go for it, katanya.
Teman-teman, ini bicara bagaimana waktu kita mengungkapkan kasih kita itu bicara sebuah perasaan yang melayang. Wah, itu nggak bisa diungkapkan, melayang aja begitu ya. Makanya kenapa cinta itu buta seringkali gitu ya, karena nggak bisa dimengerti. Teman-teman, dunia hari ini butuh arti makna yang sesungguhnya dari kasih atau mengasihi ya. Karena cinta atau kasih itu bukan sekedar perasaan yang muncul, tapi juga bicara kesadaran ya. Cinta bukan sekedar perasaan tapi kesadaran. Nah, coba kuat itu ya gitu ya. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang mampu mengasihi, enggak sih? Kita adalah orang-orang yang sebenarnya waktu bilang I love you itu bicara dengan sebuah kesadaran bahwa kita juga butuh akan kasih itu, dan kita juga ingin mengasihi dengan perasaan yang sama. Seringkali kasih itu, cinta itu dicampur adukan dengan perasaan yang dan membutuhkan satu kebergantungan, dan kasih itu dipandang sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang lain. Makanya kalau ini disalahgunakan, kasih itu bisa manipulatif juga. Ya. Orang mengatakan saya mengasihi tetapi bisa memanipulasi orang. Ya. Nah, kita hari ini mau belajar apa sih dasarnya semua orang itu bisa mengasihi dengan baik, dengan tulus. Nah, kita mulai dari kata I love you. Kalau dalam bahasa Inggris ya, love itu kan satu kata, verb gitu ya, bukan hanya adverb. Tapi juga di dalam bahasa Yunani ada bisa punya 4 makna. Kita sering dengar istilah ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu eros, kasih eros, yaitu kasih yang spontan, yang bicara ketertarikan secara fisik begitu ya, bahkan secara seksual bahkan gitu ya. Walaupun menariknya teman-teman, eros ini tidak hanya terjadi dengan lawan jenis, bahkan sekarang dengan sesama jenis pun bisa terjadi. Ini yang kita lihat dan tidak terbantahkan. Tapi cinta ini atau eros ini penuh dengan gejolak, penuh dengan gairah. Seringkali spontan, gak direncanakan, ya tiba-tiba muncul aja. Kenapa sih kamu suka sama dia? Gak tahu kok, pokoknya ya suka aja gitu ya. Suka ngelihat dia, suka lihat dia jalan, suka dia lihat ngomong, suka lihat dia makan. Enggak juga ya. Ada gitu yang suka ngelihat seseorang karena dia makan. Biasanya kalau lagi makan belepotan gitu ya mulutnya gitu. Kebanyakan cewek kalau lagi makan juga gak mau dilihat biasanya begitu ya. Jadi kasih yang tidak diduga dan gak bisa dijelaskan, tapi sifatnya, efeknya itu dahsyat banget. Itu disebut dengan eros. Yang kedua itu filia. Filia itu kasih tentang yang diungkapkan di antara persahabatan, pertemanan ya. Seorang yang mau mengambil posisi untuk menjaga temannya, membela temannya. Itu adalah bicara bukan hanya toleransi atau solidaritas, tapi kasih yang melampaui suku, budaya, agama, tapi kasih yang memang terjadi dalam sebuah relasi antara pertemanan atau persahabatan. Ada kasih yang disebut storge. Storge ini terjadi biasanya dalam relasi keluarga ya. Dipenuhi rasa tanggung jawab. Bagaimanapun dan apapun yang dilakukan, tetap dia adalah keluarga saya, dia tetap adalah adik saya, papa mama saya. Kasih misalnya orang tua kepada anak, dan kasih yang mengikat dalam setiap level sendi-sendi dalam hubungan keluarga. Itu nggak bisa digantikan oleh kasih eros ya. Jadi teman-teman, ada ketiga kata itu, dan yang terakhir yang kita dengar kasih itu adalah kasih agape. Oh, ini kasih yang tertinggi katanya. Tapi inilah jenis kasih yang sebenarnya Tuhan tunjukkan kepada kita. Agape itu bicara sesuatu yang sepertinya ilahi, karena tidak bisa serta-merta atau otomatis dilakukan oleh manusia kepada manusia ya. Apalagi ketika dosa itu datang, kasih eros itu menjadi sesuatu yang mengeksploitasi dan rusak ya, dikorupsi. Makanya kenapa istilah FWB itu menjadi sesuatu yang sekarang lagi gantung banget ya, friends with benefit, love without commitment ya. Yang penting ya udah sama-sama membutuhkan, jalan aja begitu kan. Tapi juga ketika dosa masuk kepada bagian filia, merusak rasa hormat kita, respect kita kepada sesama, pada teman kita nggak lagi respect ya. Bahkan di dalam identitas gender kita, laki-laki kepada perempuan, pria kepada wanita, itu juga menjadi sesuatu yang terlalu mudah dilanggar, dan respect itu menjadi sesuatu boundaries yang hilang di antara kita. Kayaknya cuek-cuek aja begitu ya. Tanpa sadar
itu juga masuk ke dalam level storge, yaitu keluarga kita. Maka kenapa hari ini ada banyak pelecehan, banyak abuse, banyak kekerasan terjadi di dalam hubungan keluarga bahkan. Yang atas dasar kasih katanya. Walaupun sebenarnya jelas-jelas nafsu gitu ya. Jadi teman-teman, saudara yang terkasih, itu adalah beberapa definisi-definisi yang ada tentang kasih. Tapi kasih yang agape, yang menggarisbawahi ketiga kasih tadi di atas, itulah yang harusnya terjadi dalam setiap hubungan dan relasi. Nah, hari ini kita belajar dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Kalau kita baca keseluruhan teks ini teman-teman, kita lihat bahwa sumber kasih yang berasal dari Allah. Minggu lalu CKB bilang bahwa kita itu seperti hati yang punya tangki kasih yang harus diisi. Dan kita gak bisa mengisi tangki seseorang tanpa hati kita diisi terlebih dulu oleh kasih Allah. Dan ini bicara suatu kebenaran yang penting, bahwa kasih yang terbesar yang kita terima dalam hidup kita adalah kasih Allah. Kasih agape itu. Dia begitu mengasihi kita sehingga dia rela memberikan anaknya, Yesus, untuk hidup, mati, dan bangkit kembali menebus kita. Itu dikatakan di ayat 9. Dan dikatakan di sini kita menerima kasih Allah itu waktu kita menerima Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, dan waktu kita menerimanya kita diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi teman-teman, 1 Yohanes 4 ayat 7 ayat 8 saya bacakan buat teman-teman dan mungkin bisa ditampilkan di layar. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi di sini ada bukan sebuah pengetahuan, ada sebuah pertemuan, ada sebuah pengalaman. Jadi teman-teman, kalau kita bicara I love you itu bukan hanya sebuah kata-kata angin yang tiba-tiba muncul saja keluar begitu ya. Tapi ini bicara sebuah hal yang pribadi, bahwa saya mengenalmu dan saya mengasihimu. Artinya ada sebuah pertemuan, ada sebuah pengalaman yang terjadi. Nah, siapa saja yang pernah mengalami kasih Allah secara pribadi, pasti ia memiliki kasih itu untuk dibagikan. Karena Allah adalah sumber kasih. Dan kasihnya melimpah lewat hidup kita. Makanya teman-teman, di sini kita belajar tentang kasih Allah menjadi kasih kepada sesama. Ya, love God, love people. Ya. Nah, kasih Allah itu akan menjadi sempurna di dalam diri kita. Ya. Ketika kita tinggal di dalamnya, tinggal di dalam relasi persekutuan dengan Tuhan. Maka kasih kita akan sesama atau kasih kita kepada sesama menjadi bukti bahwa Tuhan itu stay with us, stay in us. Dia itu tinggal di dalam kita. Makanya dibilang tadi di ayat yang pertama waktu kita bilang, atau saya bacakan, gak mungkin bilang saya mengasihi Allah tapi dia membenci saudaranya, begitu kan? Atau dia pendusta, begitu ya? Karena kasih akan Allah itu menjadi sesuatu yang akan tinggal di dalam dirinya dan itu menguasai dirinya. Kasih itu pribadi, kasih itu personal, kasih itu ditunjukkan, kasih itu dilakukan. Agape itu bicara sebuah nilai yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka teman-teman, mari kita renungkan bersama, kalau hari ini hati kita lagi penuh dengan kekesalan, kekecewaan, kepahitan. Oke, memang benar seringkali mengasihi itu menyakiti. Ya. Tapi sebenarnya kasih Allah yang diproduksi atau yang diberikan kepada hidup kita itu akan membuat kita punya sebuah kuasa untuk belajar mengasihi orang lain. Nah, gaya hidup mengasihi sesama itu menjadi bukti bahwa ada kasih Allah yang sedang disempurnakan di dalam diri kita. Betul, mungkin hari ini kita masih sedang belajar untuk mengampuni. Hari ini kita sedang kecewa dengan seseorang yang mengkhianati kita. Kita sedang marah dengan seorang yang melanggar akan komitmen relasi dalam hidup kita. Tapi teman-teman, waktu akan berlanjut, kita gak mungkin dikuasai oleh hal-hal yang negatif seperti itu, bukan? Sehingga cara kita mengasihi sesama akan menjadi sebuah indikator, menjadi sebuah level di mana kita memiliki sebuah kedewasaan rohani. Ya. Seorang yang dewasa rohani akan semakin belajar coping dengan emosinya dan belajar untuk lebih dewasa meresponi dan tidak selalu serta-merta memberikan reaksi dan respon yang negatif. Ya,
Tentu ada yang namanya rekonsiliasi, ada yang namanya restorasi, ada yang namanya pemulihan dari sebuah hubungan. Tapi yang saya mau katakan begini, saudara, nggak ada yang namanya pertentangan antara kasih Allah dengan mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Justru semakin kita mengasihi Allah, kita akan belajar apa dan bagaimana cara kita mengasihi sesama. Disinilah kesadaran dan tanggung jawab kita untuk belajar mengasihi sesama itu lebih lagi dari hari ke hari. Dan selama prinsip ini kita terapkan, dunia, the world will see Christ in us. Dunia akan melihat Kristus Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena dunia hanya bisa melihat Kristus, mengenal Kristus melalui tindakan dan cara kita memperlakukan sesama. Kasih Allah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sekali lagi adalah dua hal yang nggak bisa kita pisahkan. Jadi hari ini kenapa banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, kalau kamu datang beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan, tapi dalam hatimu kamu masih belum beres dengan sesamamu, beresin dulu katanya kan. Supaya ibadahmu tidak sia-sia. Itu yang dimaksud dalam bagian ini. Sesuatu yang kita nggak bisa pisahkan. Nah pertanyaannya saudara, teman-teman, bagaimana cara kita mengasihi sesama? Dimulai dari cara Tuhan mengasihi kita, itu menjadi sebuah role model, menjadi sebuah contoh, teladan, cara kita mengasihi sesama kita. Cara Tuhan mengasihi kita, itu yang kita perlu rasakan dulu, benar nggak sih saya dikasihi Tuhan? Ya, sepanjang bulan lalu bicara identitas, bicara minggu lalu tentang keberhargaan diri kita, itu bicara tentang bagaimana sih Tuhan mengasihi kita. Dan kalau kita memahami ini, kita akan mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita itu tanpa kecuali. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, Dia penuh dengan pengorbanan, begitu ya saudara. Nggak ada satupun momen, waktu, seperdetik pun dalam hidup kita bahwa Dia tidak mengasihi kita. Nah 3 prinsip ini yang saya mau kita belajar ya. Yang pertama adalah bicara tentang Tuhan mengasihi kita, God loves you teman-teman ya. Ini adalah kata pertama yang Tuhan sampaikan kepada hidup kita ya. Ungkapan pertama, ungkapan yang paling ultimate yang Tuhan sampaikan kepada kita. Atau kita memahami God loves me, itu bicara bukan sekedar oh ya Tuhan mengasihi saya, Tuhan senang sama saya. Tapi bicara tentang apa yang dilakukan Tuhan untuk mengasihi kita, itu bicara tentang harga yang harus dibayar ya. Satu kali waktu kita, saat teman-teman akan menjadi orang tua, pasti ingin melihat dan menghargai setiap relasi persekutuan dengan anak-anak kita. Coba bayangkan ketika Tuhan adalah Bapa kita, Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya, Dia rela untuk memberikan apapun karena Dia mengasihi kita. Jadi ini bicara the price that God pay ya. Tebusan yang Tuhan berikan, pengorbanan yang Tuhan berikan. God loves you. Yang kedua adalah Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. God create us for a purpose. Ini bicara sebuah inisiatif. Teman-teman, Tuhan itu tidak menciptakan kita out of nowhere ya. Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan. Tidak peduli hari ini kenapa kondisi lahir kita, bukan karena kecelakaan dan lain sebagainya. Tidak peduli kondisi kita masuk di dalam satu momen, kenapa saya lahir di tengah-tengah momen-momen seperti pandemi begini, begitu ya. Teman-teman, kita bukan sebuah produk dari kesalahan ataupun kecelakaan. Kita adalah sebuah objek dari kasih Allah, inisiatif Allah yang menciptakan kita with a purpose. Jadi waktu kita mengasihi teman-teman, waktu kita mencintai, pastikan itu with a purpose, bukan karena ya tadi perasaan melayang-melayang aja. Ya betul, itu perasaan itu nggak mungkin kita sembunyikan, tapi pasti ada sebuah tujuan ya. Dan yang terakhir adalah God believes in you. Tuhan percaya kepada kita. Karena itu kita menjadi objek daripada kasih Allah. Tuhan mempercayai ada sesuatu di dalam diri kita yang kita bisa keluarkan. Maka saya percaya waktu seorang itu percaya sama kita, trust in us, kepercayaannya itu akan mengeluarkan sebuah potensi, sebuah kreativitas, sebuah inovasi. Wah, dia akan melakukan sesuatu yang lebih karena dia dipercaya. Ya. Masa sih kita mengasihi seorang tapi kita nggak percaya sama dia? Karena kita mengenal dia, kita mengasihi dia, maka kita percaya sama dia. Betul nggak sih?
Minggu ini ada satu berita yang menarik, itu seorang atlet sepak bola terkenal dari klub West Ham, namanya Kurt Zouma. Kurt Zouma ini secara tidak sengaja atau bagaimana viral gitu ya di TikTok atau di media sosial mana, karena dia itu sedang bermain tetapi dia bermain dengan keras, yaitu menendang kucingnya ya, petnya, karena kucing di Inggris kan bukan seperti kucing liar yang ada di mana-mana, pasti peliharaan gitu ya. Tapi si catnya ini dilempar, ditendang begitu, terus dikejar, dipukul. Wah, tahu nggak sanksi sosial apa yang dia dapat? Ya, dia dimaki sama semua pecinta hewan seluruh dunia di medsosnya. Dia di-cut dari sponsorshipnya dari Adidas. Entah mungkin juga dia dapat hukuman dari klubnya. Saya nggak tahu itu lebihnya begitu ya. Tapi bayangkan teman-teman, kepercayaan itu membutuhkan tanggung jawab ya. Kasih itu membutuhkan kepercayaan. Jadi nggak mungkin bilang saya mau ngasih tapi kita nggak percaya tentang sesuatu yang baik yang dia masih bisa lakukan. Betul, kasih kita mungkin belum sempurna, kasih kita masih sebagian, kasih kita masih subjektif. Tapi kalau Tuhan saja percaya sama kita yang berdosa, Dia memberikan kita kesempatan kedua, maka kita juga diajak untuk belajar untuk mengasihi sesama kita dan percaya kepada mereka, memberikan the second chance. Saya percaya itu teman-teman adalah investasi terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita juga berikan kepada sesama. Jadi 3 prinsip ini adalah cara kita melihat, oh gitu toh, oh gini loh cara Tuhan mengasihi kita. Dan itu juga adalah hal yang kita bisa lakukan dalam praktek hubungan dengan sesama. Nah masalahnya gimana kasih itu kita bisa hidupi sebagai anak-anak Allah, karena semua bentuk kasih itu, storge, philia, eros, dan agape itu selalu terjadi dalam sebuah konteks relasi, hubungan, ya, relationship. Relationship are the network of life. Hubungan itu adalah sebuah jejaring di dalam kehidupan ini. Tanpa jejaring itu, tanpa network itu kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Jadi kita berpindah dari satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya ditentukan dari hubungan. Semakin kamu punya hubungan yang baik, semakin kamu dipercaya, semakin kamu bisa benar-benar mendapatkan sesuatu yang memberkati hidupmu. Nah, saya mau bicara caranya kita mengasihi sesama dalam 4 aspek ya. Yang pertama sekali lagi bahwa semua relasi didasarkan kepada kepercayaan. Semua hubungan akan memberikan sebuah kepercayaan, tapi kepercayaan itu kan dibangun dari sebuah standar, yaitu kebenaran. Yang saya lakukan, yang saya ngomong itu yang saya tepati, betul nggak sih? Kalau kepercayaan itu didasarkan dari sebuah kebohongan, betapa jahatnya relasi atau betapa toksiknya relationship itu. Ya. Maka Yesus juga bilang, akulah jalan tapi juga kebenaran. Karena pada dasar kebenaran itulah dia bisa dipercayai. Dan kita bisa juga dikasih dan mengasihi dia. Jadi kebenaran itu menjadi batu bagian yang penting di dalam sebuah kepercayaan ya. Perkataan kita juga penting di dalam setiap hubungan. Maka saya percaya waktu kita semakin percaya di dalam hubungan kita kepada Tuhan, semakin kuat hubungan kita ya. Dan semakin besar ada buah yang tumbuh di dalamnya. Tapi bayangkan kalau itu cuma hanya di level katakanlah tadi philia ya. Kita hanya jadi geng-gengan yang saling membela atas dasar sesuatu yang buta, betul nggak sih? Ya, hari ini ada banyak tokoh-tokoh seleb-seleb yang lagi heboh ya, yang lagi heboh melakukan katakanlah abuse dan juga kekerasan di masa lalu dan saling membela, saling mengklarifikasi. Coba bayangkan kalau itu tidak didasarkan pada sebuah kepercayaan dan kasih akan Tuhan. Betapa mudah sekali beda tipisnya antara dia sebenarnya mengasihi atau dia memanipulasi ya. Yang kedua teman-teman, relasi itu bukan hanya didasarkan kepada kepercayaan, tapi juga punya ekspektasi, punya harapan. Buat apa sih kita bangun hubungan? Buat apa sih kamu mau pacaran? Begitu kan ya. Terlalu sering kita masuk ke dalam sebuah level relasi dan kita hanya berdasarkan asumsi. Oh kayaknya sih dia gitu ya. Tapi kita nggak pernah jelas bahwa saya ingat Daud dan Yonatan pun membangun sebuah hubungan persahabatan kepada sebuah ekspektasi satu dengan yang lain. Mereka mengikat persahabatan mereka di hadapan Tuhan. Dan penting sekali untuk membangun komitmen daripadanya, bertanya dulu. Kita mau bangun hubungan ini, kita mau mengharapkan apa sih dari relasi ini? Ya.
Dan itu akan memperkuat, melindungi semua ikatan-ikatan yang kita akan masuki. Karena kekecewaan terjadi dari apa yang kita harapkan dengan realita yang terjadi, itu gapnya terlalu jauh ya. Kita kecewa karena saya berharapnya begini, tapi terjadinya begini. Nah, gapnya itu yang memberikan kita kekecewaan. Ya. So, teman-teman, kita perlu punya ekspektasi yang jelas dalam relasi ini. Jangan timpang, jangan dengan asumsi, ya. Apalagi dengan lawan jenis, apalagi dengan waktu kita punya ketertarikan, punya ekspektasi yang harus sama-sama diungkapkan. Yang satu masih pengen main-main, yang satu udah pengen, katakanlah saya pengen serius, gitu ya. Dan akhirnya akan menjadi kekecewaan. Setiap relasi yang ketiga butuh intensi, butuh niat. Nggak mungkin lo mau pengen macarin anak orang, begitu ya, dibilang, terus papanya, orang tuanya pasti bertanya, kamu pacaran apa sih, begitu ya. Nah, pasti itu ada sesuatu yang ingin diketahui, begitu ya. Kalau kita mau punya hubungan yang kuat, kita perlu proses, dan itu nggak setengah hati, nggak apa adanya. Kita akan menyesal kalau kita membangun hubungan yang sekedar apa adanya. Kita harus punya niat hubungan ini, ekspektasinya juga, niatnya dengan jelas bagaimana kita mau building relationship. Ini sebuah skill, apalagi buat generasi Z dan teman-teman pelajar di tengah-tengah pandemi ini, menjadi suatu skill yang kita perlu pikirkan ulang. Yang terakhir adalah setiap relasi itu harus didasarkan pada motivasi yang benar. Apa sih motivasi kita mengasihi sesama? Ya. Motivasi kita yang terutama adalah karena Tuhan yang menjadi motivator kita. Ya. Dia adalah ultimate motivator kita, karena kalau kita mengasihi sesama hanya atas dasar katakanlah kepentingan atau tanda kutip nafsu, begitu ya, lust, kita akan selalu mengorbankan relasi ini hanya untuk kepentingan kita. Kenapa menjadi seorang yang di dalam relasi itu menjadi orang yang begitu egois? Karena bukan ada sebuah motivasi yang benar. Kita butuh membangun hubungan, membina hubungan. Nah, kita perlu melihat bahwa waktu kita mengasihi, itu akan mengembangkan sesuatu yang positif dalam dirinya. Tapi kalau kita punya motivasinya adalah sebuah kepentingan, egoisme, dan nafsu kita akan merusak dia. Nah, atas dasar 4 ini teman-teman, kepercayaan, motivasi, niat, dan ekspektasi. Hubungan apa sih yang sebenarnya kita bangun hari-hari ini? Setiap hubungan selalu akan didasari oleh keempat pilar tersebut. Ketika hari ini banyak orang membangun hubungan tanpa komitmen, friends with benefit. Padahal semuanya itu harus dijangkarkan pada kasih Allah. Teman-teman, apa yang terjadi dalam hubungan dengan manusia akan berlaku juga dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, setiap hubungan Tuhan dengan kita, apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita, itu jadi satu tujuan yang Tuhan mau kerjakan. Apa yang Tuhan sedang inginkan Dia lakukan dalam hidup kita, menjadi satu cara, oh ternyata saya menjadi objek kasih Allah yang saya syukuri. Ya. Dan motivasi terbesar daripada Tuhan Yesus mengasihi kita adalah Allah Bapa di surga yang mengasihi kita juga. Maka di sini kita mengenal kata abundant, ya. Abundant itu dalam terjemahannya adalah kasih yang melimpah. Abundant love itu kasih yang melimpah, kasih yang penuh, kasih yang sempurna, ya, abundant, ya. Martin Luther pernah bilang begini, iman itu, kepercayaan kita itu seperti terang, hanya perlu lurus sederhana. Percaya itu adalah lurus sederhana, nggak neko-neko, nggak menyamping, ya. Tapi kasih itu seperti kehangatan yang memeluk kita, yang memancar ke segala arah, menekuk kepada semua kebutuhan-kebutuhan. Dan itu apakah kita lihat kepada sesama kita enggak sih? Betul teman-teman, sulit untuk mengampuni musuh kita. Tapi kita diajar oleh Kristus untuk memberikan kasih ketika terasa itu sulit. Tapi bukan berarti mustahil. Ya. Ini adalah rencana Tuhan buat hidup kita hari ini. Terimalah kasih dari Allah, berilah kasih kepada sesama, dan lakukan terus. Ya. Walaupun orang lain tidak memberikan alasan yang cukup kuat untuk kita mengasihi mereka, saya percaya bahwa akan selalu ada alasan dari Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Nah, hari ini kita belajar praktekkan kasih itu bukan karena jika. I love you if, bukan. Tapi saya mengasihimu walaupun, ya. Ya, saya mengasihi kamu bukan karena syarat jika, saya mengasihimu karena walaupun kamu demikian,
I still love you. Akhirnya di dalam menyambut bulan kasih ini atau minggu kasih ini kita boleh belajar beberapa prinsip ini. Hidup kita akan menjadi hidup yang abundan dalam kasih Allah. Kita menjadi anak-anak Allah yang menjadi terang, yang memancarkan kehangatan kasih itu kepada sesama. Kita akan selalu punya relasi yang selalu kuat dan kokoh karena didasarkan kepada kepercayaan, kepada niat, motivasi, ekspektasi yang sesungguhnya tulus di hadapan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu sehat di dalam jiwa kita, jadi orang-orang yang selalu pribadi-pribadi yang kreatif, karena kita akan menemukan potensi yang terbaik di dalam diri kita. Sebagaimana waktu kita mengasihi sesama kita, kita percaya ada potensi yang terbaik yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Di sini kami diajak kembali untuk merefleksikan setiap hubungan, relasi yang kami punya dari minggu ke minggu, tahun ke tahun. Setiap kali kami punya komunitas yang baru, kami punya relasi yang baru. Kami rindu menemukan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, membentuk hidup kami, menyempurnakan kami, mendewasakan kami. Sebagaimana kami belajar bahwa benar Tuhan juga mengasihi, mempercayai kami, dan punya sebuah rencana buat hidup kami. Di waktu-waktu seperti ini kami membutuhkan sekali kasih Allah sungguh mendewasakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So teman-teman jangan lupa kita masih punya webinar dalam 2 minggu lagi. Kita bisa ikuti dan kita belajar secara praktis bagaimana dalam pengalaman-pengalaman seorang pakar relasi yang boleh menolong kita. Ya, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita menutup dengan doa berkat. Saya mengajak kita boleh mempersiapkan hati menerima doa berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa Surgawi dan melalui keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus nyatakan dan buktikan buat hidup kami sampai hari ini, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang boleh terus menuntun hati nurani kami, sehingga dalam setiap relasi yang kami boleh mendatangkan kemuliaan dan juga berkat buat dunia ini, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, God bless you all, happy Sunday. Kita akan dengarkan beberapa penuntun refleksi di dalam setiap perenungan yang kita akan sudah dengar hari ini. Oke, halo surfers, balik lagi sama gua. Pertama gua mau say thank you dulu ke Koyogas untuk khotbahnya. Mau say thank you juga ke teman-teman tim ibadah hari ini untuk pelayanannya. Nah guys, tadi kan seperti yang kata Koyogas tuh kita ada seperti biasa ada pertanyaan refleksi. Jadi pertanyaan pertama itu yang ada dalam setiap hubungan atau relasi untuk yang kita miliki, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Nah, di relasi itu apakah kita harus cek indikatornya, apakah ada kepercayaan, niat, tujuan, dan motivasi yang baik atau buruk. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah kita sudah dikasih oleh Allah, dalam hal apa kamu merasakan Tuhan mengasihimu, memberi tujuan yang baru, dan memberi kepercayaan kepadamu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan berkat, baik bagi dirimu maupun dalam relasi dengan orang lain. Nah gitu aja guys pertanyaan refleksinya. Kalau misalnya kalian mau baca lagi itu ada di description box, dan kalian bisa direnungkan mungkin ya pertanyaan refleksi ini supaya mungkin khotbah tadi itu bisa lebih kerasa nih efeknya di kehidupan kita. Terakhir gue mau ngingetin lagi ke teman-teman server semua, kalau misalnya kalian mau memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui QR code yang akan ditayangkan, dan di sana tinggal di scan barcode-nya. Oke, jadi mau ingetin lagi pokoknya semua informasi yang tadi udah disampaikan kalian bisa cek semua di description box karena di sana lengkap untuk semua info-infonya. Terakhir aku ada pantun dikit. Oke, jadi jalan-jalan ke IKEA beli buku. Ternyata barangnya buy one get two. Sekian aja dari aku. Happy Sunday dan God bless you. Bye guys.